Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan tentunya kita masih membahas mengenai rehabilitasi medik pada pasien pasca stroke. Bersama dengan Dr. Iwan, dokter spesialis rehabilitasi medik. Nah, dokter, untuk waktunya berapa lama dokter sampai membaik gitu dok untuk melakukan terapi ini? Jadi untuk stroke ini sangat luas sekali ya tingkat keparahannya. Ada stroke yang gejalanya sangat ringan sekali, bahkan bisa hilang dalam hitungan hari. Namun ada juga yang sangat berat sehingga menimbulkan disabilitas atau gangguan fungsi yang permanen. Jadi kita tidak bisa mematok berapa lama kira-kira terapi rehabilitasi ini dibutuhkan. Yang bisa kita lakukan adalah memotivasi pasien untuk melakukan terapi terutama secara intensif sampai 6 bulan pasca stroke gitu Mas Dia. Diharapkan ketika fase ini kita bisa benar-benar memaksimalkan pertumbuhan dari sel saraf tersebut sehingga disabilitas atau gangguan fungsi yang didapat pasien jadi lebih berkurang dan tidak permanen gitu Mas Ida. Jadi kita tidak bisa matok harinya sayangnya. Namun Mm-mm. terutama 6 bulan pertama ini harus paling rajin untuk rehab terapinya. Oke. Dokter, ada juga yang bertanya soal terapi ini dok, katanya apa perbedaannya rehabilitasi medik dengan fisioterapi dokter? Ya, jadi fisioterapi ini adalah salah satu bentuk terapi yang ada di rehabilitasi medik. Jadi kalau kita ke rumah sakit ya, ada polirehabilitasi medik, di situ ada dokter spesialisnya, yaitu dokter spesialis KFR atau kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan tim terapis. Nah, tim terapis ini banyak, ada 3 terutama. Terapis fisik atau fisioterapi, terapi okupasi, dan yang terakhir adalah terapi bicara. Nah, ketiga terapis ini dan dokter ini bekerja bersama-sama menjadi satu bagian dalam menjalankan program rehabilitasi. Fungsi dokter adalah untuk memberikan pemeriksaan atau assessment untuk menilai um, gangguan-gangguan apa yang dimiliki oleh pasien, serta meresepkan tindakan-tindakan atau intervensi di bidang medis atau di bidang kedokteran. Selain itu, tugas terapis adalah menjalankan program rehabilitasi yang sudah dibuat dan melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai dengan kompetensi terapis. Jadi, apakah fisioterapis dan rehabilitasi berbeda? Tidak. Fisioterapis dan rehabilitasi adalah satu kesatuan gitu Mas Cynthia, karena kita bekerja bersama-sama. Nah, mengapa program rehabilitasi ini perlu dilakukan secara tim? Karena gangguan yang dialami oleh pasien stroke itu tidak hanya terbatas ke satu bidang gitu Mas Cynthia. Biasanya fungsinya banyak yang terganggu. Bisa fungsi tadi yang paling sering ya, gangguan otot, kelemahan anggota gerak, gangguan bicara, gangguan menelan, serta gangguan aktivitas sehari-hari. Sehingga untuk terapinya sendiri tidak bisa diberikan hanya satu saja, misalnya fisioterapi saja tidak, tapi juga perlu terapi-terapi lain, yaitu terapi bicara dan terapi okupasi. Gitu. Selain itu juga diperlukan obat-obatan dan intervensi yang bisa diberikan oleh seorang dokter. Itu Mbak Cynthia. Jadi itu sudah satu paket. Kalau kita ke polirehabilitasi medik, nanti dari dokter rehab sendiri yang akan menentukan pasien ini perlu melakukan program terapi apa-apa saja oleh terapis yang mana. Mm-mm. Oke. Tapi dok, kalau melakukan rehabilitasi ya dokter dengan terapi-terapi tadi, itu kesembuhannya seperti apa sih dok? Apakah memang bisa bergerak seperti semula atau seperti apa dok nanti hasilnya? Hmm. Seperti yang tadi saya bilang, jadi Mbak Cynthia, jadi range-nya sangat luas sekali dan tergantung pada berbagai macam faktor yang kesembuhan pasien ini bergantung pada berbagai macam faktor. Di antaranya, yang pertama, tingkat kerusakannya. Jadi semakin besar kerusakannya, semakin berat kerusakannya, semakin susah untuk sembuh. Yang kedua, tingkat penyakit-penyakit penyerta yang menjadi penyebab stroke. Jadi kita tahu stroke ini disebabkan oleh penyakit-penyakit lain, ya. Namun sayang ini banyak pasien atau keluarga pasien merasa stroke-nya karena jatuh ya, padahal nggak ada stroke karena jatuh. Sering ya kalau kita ke rumah sakit atau kita ketemu keluarga pasien, ceritanya ini pasien jatuh di kamar mandi habis itu kena stroke kayak gitu. Padahal terbalik justru urutan kejadiannya. Jadi bukan
bukan stroke karena jatuh, tapi karena stroke lah pasien itu jatuh di kamar mandi. Memang stroke itu sering sekali terjadi saat bangun tidur. Nah, biasanya pasien lagi di kamar mandi nih kejadiannya, gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan stroke? Yang paling sering adalah gangguan aliran darah, misalnya hipertensi, diabetes, sama gangguan em, kandungan kolesterol di darah. Tiga hal ini yang sering sekali menyebabkan aliran darah ke otak terganggu sehingga timbullah stroke tadi. Nah, tingkat kesembuhannya akhirnya bergantung pada tiga ini. Apakah kondisi hipertensi, diabetes, dan dislipidemia atau gangguan kolesterol ini sudah terkontrol apa belum? Karena kalau belum terkontrol, walaupun stroke-nya tidak berat, tapi pastinya akan lebih susah sembuh. Jadi sudah dua tadi ya, Mbak Cynthia, yang bisa mempengaruhi tingkat kesembuhan stroke. Yang pertama, stroke-nya berat apa enggak? Yang kedua, kondisi-kondisi penyakit lainnya sudah tertangani belum? Yang ketiga, kondisi gizinya. Nah, em, setelah pasien setelah pasien terkena serangan stroke, gimana gizinya tercukupi apa enggak? Karena untuk bisa tumbuh lagi, saraf-sarafnya juga butuh asupan gizi yang baik. Dan yang keempat, bagaimana aktivitas sehari-harinya. Kalau pasien lebih banyak diam, tidak beraktivitas, tidak berusaha untuk mengerjakan aktivitas mandiri, ini juga pasti akan lebih sembuh, lebih lama sembuhnya. Ini mungkin em, empat hal ya, yang minimal diantaranya sangat berperan untuk kesembuhan pasien stroke. Jadi pertanyaannya apakah bisa kembali seperti semula? Ya tadi bergantung empat ini. Kalau misalnya empat ini bisa kita maksimalkan, ya, kondisi stroke-nya tidak terlalu berat, komorbidnya atau gangguan-gangguan lain selain stroke bisa tertangani dengan baik, gizinya kita jaga, aktivitas sehari-harinya kita jaga, moga-moga penyembuhannya jadi lebih cepat gitu dan em, bisa meminimalkan disabilitasnya. Banyak kok pasien-pasien yang serangannya berat tapi pasiennya rajin latihan, akhirnya disabilitasnya hampir tidak ada. Kalau kalau hilang sama sekali tidak mungkin ya Mbak Cynthia ya. Jadi kalau kerusakan stroke itu permanen sifatnya. Kerusakan saraf itu pasti bersisa. Gitu. Gejalanya pasti bersisa. Namun itu bisa sangat diminimalisir dengan obat dan terapi di rehabilitasi. Oke. Oke, selanjutnya Dokter Iwan, apakah bisa stroke berulang, dokter, walaupun sudah dilakukan rehabilitasi gitu ya, dokter? Ini bagus sekali pertanyaannya, ya. Jadi hal yang pertama selalu saya bilang ke pasien ketika visite atau mengunjungi pasien itu adalah stroke ini sangat mungkin berulang. Ya, jadi PR paling besar pertama, bahkan PR paling besarnya bukan untuk memperbaiki stroke yang sekarang, tapi jadi mencegah jangan sampai stroke-nya berulang. Kenapa? Karena ketika pasien ini sudah stroke sekali, pastinya pasti memiliki bakat ya, atau faktor-faktor yang mendukung timbulnya stroke itu yaitu tadi hipertensi, diabetes, atau gangguan kolesterol. Nah, jangan sampai kita sudah berusaha untuk memperbaiki stroke yang sekarang dengan obat-obatan, dengan rajin latihan, tapi gaya hidupnya nggak berubah. Iya. Kalau pasien punya stroke, pasien punya hipertensi misalnya, pasien masih rutin mengkonsumsi garam, yang bisa memperberat hipertensinya. Nah, akhirnya kemungkinan untuk stroke ini berulang sangat besar sekali gitu. Apalagi em, stroke yang berikutnya itu cenderung lebih berat daripada stroke yang sekarang. Jadi pasien biasanya ketika stroke pertama itu kalau ringan itu biasanya menyepelekan. Oh gini aja ya, cuman stroke. Cuman lemah sedikit aja, habis itu dengan latihan yang baik, dalam hitungan minggu bisa sembuh total, sembuh pulih hampir sempurna. Padahal kalau seandainya pasien menyepelekan hal tersebut, lalu stroke kedua dan ketiga itu biasanya lebih berat dan lebih susah untuk sembuhnya, gitu. Jadi penting untuk masyarakat tahu bahwa stroke ini bisa berulang dan stroke ulangannya akan lebih berat daripada stroke yang sebelumnya. Oke, jadi bisa berulang ya, dokter ya? Ya, sangat mungkin sekali dan bisa bisa lebih berat daripada yang sebelumnya. Oke. Nah, terakhir, dokter, mungkin apa, dokter, tips dan trik atau kuncinya ya, dok, untuk terapi ini bisa berjalan lebih maksimal ataupun lebih cepat hasilnya gitu, dok? Hmm. Jadi yang paling penting agar terapi bisa berjalan dengan baik adalah
motivasi dan dukungan keluarga dari pasien. Jadi seperti yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, rehabilitasi ini adalah proses yang lama, bukan yang 1-2 hari. Dan efeknya tidak langsung dirasakan oleh pasien. Misalnya hari ini latihan belum tentu maaf, hari latihan belum tentu gangguan fungsinya bisa langsung teratasi. Misalnya hari ini latihan belum tentu pasien bisa langsung jalan. Enggak, tentunya enggak. Karena saraf itu butuh waktu untuk bisa tumbuh. Gitu. Sehingga pasien perlu memiliki motivasi yang kuat. Apalagi biasanya pasien-pasien stroke itu mengalami kan pasien stroke ini mengalami apa ya? Penurunan fungsi yang drastis ya. Misalnya sebelumnya pasien sering jalan-jalan aktif sekali, seorang pimpinan perusahaan yang ya sangat aktif, beraktif, bisa berjalan kemana-mana, mungkin berpergian dengan mandiri seperti itu. Tiba-tiba setelah kena stroke, fungsinya menurun drastis. Pasien jadi tidak bisa berjalan kemana-mana dengan mandiri, tidak bisa bahkan mungkin tidak bisa makan sendiri, tidak bisa mandi sendiri, harus dimandikan. Yang tadinya bisa berbicara dengan baik, tiba-tiba harus mengalami pelo ketika berbicara. Dan tentunya hal ini akan berefek signifikan terhadap psikis pasien, gitu ya. Nah, ketika psikisnya terganggu, akhirnya motivasi dan harga dirinya itu jadi turun gitu, Mbak Cynthia. Jadi banyak pasien-pasien depresi ini enggan untuk berlatih, enggan untuk ikut terapi rehabilitasi, enggan untuk berusaha melakukan aktivitas dengan mandiri begitu. Jadi disinilah peran motivasi keluarga. Perlu ada dukungan dan support dari keluarga yang kuat agar pasien tetap mau bukan hanya mengikuti terapi di rehab di rumah sakit, tapi juga melakukan latihan-latihan mandiri di rumah. Terutama tadi saya tekankan lagi di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan itu potensi penyembuhannya sangat luar biasa. Jadi ya intinya tadi ya, untuk pasien bisa memiliki motivasi yang baik, keluarga harus benar-benar mendukung. Semoga dengan motivasi yang baik dan dukungan keluarga yang maksimal, pasien bisa menjalani terapi rehabilitasi dengan maksimal, sehingga penyembuhan fungsi-fungsi yang terganggu tadi bisa kita maksimalkan juga. Kira-kira itu pesan saya, Mbak Cynthia. Oke, jadi kuncinya harus komitmen tadi ya dokter ya, dan memiliki motivasi yang tinggi supaya cepat sembuh dan balik lagi sesuai dengan yang diinginkan. Baiklah, terima kasih Dokter Ihwan atas sesinya hari ini. Terima kasih banyak dok. Sama-sama, terima kasih banyak untuk kesempatannya, Mbak Cynthia. Sama-sama. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah membahas bagaimana terapi ya, rehabilitasi medik pada pasien pasca stroke dengan beberapa fase juga, dan tadi juga tipsnya atau kuncinya sudah disampaikan oleh Dokter Iwan. Semoga berguna juga bermanfaat bagi kita hari ini. Saya Cynthia dan juga Dokter Iwan, spesialis rehabilitasi medik, pamit undur diri. Sampai jumpa. Hi everyone, my name is Elizabeth Gabriela Kristanadali from the Pearl of Indonesia, North Sulawesi. Jadi kalian udah nonton kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you. Bye-bye.